The Server That Screams, salah satu urban legend Roblox yang muncul dari kombinasi bug audio, pengalaman pemain yang janggal, dan cerita yang berkembang liar di komunitas. Narasi ini selalu dimulai dengan satu hal yang sama, suara teriakan yang muncul dari headset, bukan dari voice chat, bukan dari audio game, dan tidak ada sumber jelas di dalam server. Para pemain menggambarkannya sebagai suara yang sangat pelan pada awalnya, seperti seseorang yang berbisik dari kejauhan, lalu berubah menjadi jeritan panjang yang terdengar ditarik secara digital, seolah-olah seseorang sedang diseret keluar dari dunia game itu sendiri. Konon, legenda ini berasal dari sebuah server eksperimen milik developer kecil yang menambahkan sistem logging suara untuk mendeteksi suara pemain di sekitar avatar. Namun, file tersebut korup, dan setiap kali server overload, ia memutar kembali suara acak secara terdistorsi. Tetapi para pemain yang pernah mengalaminya bersikeras bahwa suara itu bukan rekaman, melainkan sesuatu yang muncul secara real time. Beberapa streamer yang mengklaim berhasil merekam kejadian ini mengatakan bahwa segera setelah suara terdengar, chat di server berubah menjadi simbol-simbol aneh, garis miring, karakter yang tidak terbaca, dan satu kalimat yang muncul berulang kali, "Stay out." The Clockwork Echo, salah satu legenda Roblox yang beredar secara bisik-bisik di kalangan pemain lama, terutama mereka yang pernah memainkan game-game lawas sebelum sistem server modern diterapkan. Cerita ini selalu berpusat pada satu fenomena aneh, suara dentingan jam yang samar, seperti mekanisme kuno yang diputar perlahan, muncul secara acak ketika seorang pemain memasuki server tertentu. Bukan suara ambience buatan developer, bukan efek audio default, melainkan gema mekanis yang muncul tanpa sumber fisik apapun di dalam game. Pemain yang mengaku mendengar suara itu mengatakan bahwa dentingan tersebut selalu muncul dalam pola yang sangat teratur, 3 ketukan pendek, jeda panjang, dan 1 nada rendah yang menggema. Polanya konsisten, seolah berasal dari mesin yang sedang menghitung mundur. Ketika dentingan itu terdengar, waktu di dalam game mulai terasa aneh. Animasi menjadi lambat, karakter lain tampak bergerak seolah dalam frame by frame, dan beberapa objek fisik berhenti mengikuti hukum gravitasi biasa. Ada yang menyebutnya glitch, tetapi efeknya terlalu spesifik untuk dianggap sebagai bug biasa. The 404 Game sering dibahas karena kemunculannya yang tidak konsisten dan tidak pernah tercatat dalam daftar game manapun. Pemain yang mengklaim pernah memasukinya mengatakan bahwa game ini tidak bisa dicari melalui kolom pencarian. Ia hanya muncul sebagai rekomendasi acak di beranda dengan ikon kosong dan judul 404. Tidak ada nama developer, tidak ada deskripsi, dan tidak ada jumlah pemain. Hanya sebuah tombol play yang seolah-olah muncul dari sistem. Ketika pemain masuk, mereka selalu digambarkan berada di sebuah ruangan putih polos yang tidak memiliki bayangan. Tidak ada pintu, tidak ada objek, hanya lantai datar yang memantulkan langkah mereka secara tidak natural. Namun, keanehan terbesar muncul ketika pemain mencoba mengetik sesuatu di chat. Apapun yang mereka tulis akan berubah menjadi pesan otomatis. Error data not found. Beberapa pemain mengatakan bahwa setelah sekitar 1 menit, ruangan putih itu perlahan mengalami glitch. Tekstur mulai berkedip, model dunia seperti rusak, dan seluruh layar tampak terkoyak menjadi pecahan-pecahan piksel. Di tengah kekacauan visual itu, satu objek akhirnya muncul. Sebuah pintu hitam yang sangat kontras dengan lingkungan sekitar. Pintu itu menghilang, begitu mereka mendekat, berganti menjadi satu pesan besar di layar. 404, World Not Found. The Lonely Admin. Cerita ini berpusat pada satu figur, seorang admin misterius yang tidak pernah tercatat dalam daftar staf resmi, tidak memiliki badge verified, dan tidak pernah muncul dalam catatan publik. Ia hanya dikenal dengan satu nama yang selalu diajak aneh oleh komunitas, Admi, seakan-akan namanya belum selesai atau telah terpotong oleh sesuatu. Menurut cerita para pemain, The Lonely Admin hanya muncul di server yang sepi, biasanya server dengan 1 atau 2 pemain saja. Tidak ada avatar yang muncul, tidak ada langkah kaki, dan tidak ada bayangan. Namun, tanda keberadaannya selalu sama. Ketika pemain membuka tab daftar pemain, muncul satu nama berwarna abu-abu kusam bertuliskan Admi tanpa ikon avatar. Terkadang, nama itu muncul hanya beberapa detik sebelum menghilang kembali. Legenda mengatakan bahwa Admi bukanlah admin sungguhan, melainkan sisa akun sistem lama Roblox yang dulu dipakai untuk memonitor server eksperimen pada awal tahun-tahun platform berkembang. Ketika sistem baru menggantikan yang lama, akun itu tidak pernah benar-benar dihapus. Sebagai gantinya, ia terjebak dalam status online-offline yang tidak stabil, muncul ketika pemain merasa benar-benar sendirian. The Deleted Badge.
Cerita ini berawal dari desas-desus pemain lama yang mengaku pernah melihat sebuah badge misterius muncul di profil mereka, meski mereka tidak pernah memainkan game apapun pada saat itu. Badge tersebut tidak memiliki ikon, hanya kotak kosong abu-abu dengan judul EA Content Deleted dan deskripsi yang suram, "This badge should not exist." Menurut legenda, badge ini biasanya muncul secara acak pada akun tertentu. Pemain tidak pernah menerima notifikasi badge, tidak ada link ke game asalnya, dan ketika badge itu diklik, halaman akan menampilkan pesan error. "This item has been removed." Namun anehnya, badge tersebut tetap muncul di profil, meski sumbernya sudah hilang seluruhnya. Ada juga yang mengatakan bahwa badge itu muncul hanya selama beberapa jam sebelum hilang, seolah sistem berusaha menghapus keberadaannya, tetapi tidak sepenuhnya berhasil. Player percaya bahwa badge tersebut berasal dari game eksperimen lama yang pernah berada di platform Roblox pada masa awal, menggunakan sistem badge yang berbeda, meninggalkan fragmen aneh yang kadang menempel pada akun secara acak. The Silent Friend Request. Cerita ini bermula dari laporan pemain yang mengaku menerima permintaan pertemanan tanpa nama, tanpa avatar, dan tanpa riwayat aktivitas. Notifikasi itu hanya menampilkan siluet abu-abu dengan tulisan "User Not Found". Tidak ada suara notifikasi, tidak ada getaran. Permintaan itu seolah muncul begitu saja, seperti sesuatu yang menyelinap masuk saat pemain sedang fokus pada game. Ketika dibuka, halaman profil yang seharusnya berisi data pemain malah menampilkan layar kosong dan sebuah pesan kecil di bagian bawah. "This profile no longer exists." Namun, tombol accept dan decline tetap ada, menggantung seperti pilihan yang tidak seharusnya muncul. Beberapa pemain melaporkan bahwa setelah mereka menolak permintaan tersebut, akun misterius itu hilang sepenuhnya dan tidak pernah muncul lagi. Namun, bagi mereka yang secara tidak sengaja atau karena penasaran menekan tombol accept, hal-hal aneh mulai terjadi. Dalam daftar teman mereka muncul satu slot kosong dengan ikon abu-abu tanpa nama. Ketika diklik, hanya muncul loading tanpa akhir. Dan lebih anehnya lagi, beberapa jam kemudian akun itu menghilang, tetapi status pemain di menu Friends berubah menjadi offline selama ratusan jam, bahkan ketika mereka sedang aktif. The Falling Spawn. Fenomena ini berpusat pada satu hal, titik spawn yang seolah-olah tidak berada di tempat yang seharusnya. Alih-alih muncul di lantai, platform, atau titik aman, pemain tiba-tiba muncul di udara tinggi dan langsung jatuh tanpa bisa mengendalikan apapun. Awalnya, banyak yang mengira ini hanyalah bug akibat spawn point yang salah ditempatkan oleh developer. Namun, legenda ini menjadi lebih meresahkan karena pola kejadiannya tidak konsisten. Titik spawn ini sering muncul di server yang normalnya tidak pernah mengalami bug tersebut. Bahkan dalam game yang tidak pernah diperbarui sekalipun, tiba-tiba pemain melaporkan spawn mereka dipindahkan ke atas langit-langit map seperti ada sesuatu yang sengaja mengubah posisi mereka. Hal yang membuat legenda ini semakin terkenal adalah cerita para pemain yang mengatakan bahwa ketika mereka jatuh, suara angin terdengar sangat keras, lebih keras dari efek audio standar Roblox. Dalam beberapa kasus, pemain mengaku melihat bayangan karakter lain jatuh bersamaan dengan mereka, padahal di daftar pemain hanya ada satu orang. Bayangan itu tidak memiliki animasi, hanya model diam yang ikut terjun, lalu menghilang tepat sebelum menyentuh tanah. The Frozen NPC. Ceritanya selalu dimulai dari hal sederhana. Pemain sedang menjelajah sebuah map, lalu menemukan NPC yang berdiri di tempat yang tampak tidak wajar, di sudut ruangan, di tengah lapangan kosong, atau menghadap dinding tanpa alasan. NPC itu tidak bergerak sedikit pun, bahkan tidak melakukan animasi idle standar seperti bernapas atau mengedip. Pemain yang mencoba mendekatinya melaporkan bahwa NPC tersebut tidak memiliki hitbox. Mereka bisa berjalan menembusnya, namun model NPC tetap solid secara visual, seolah membeku dalam satu frame yang tidak pernah berubah. Anehnya lagi, meski tidak bisa disentuh, NPC itu selalu menghadap ke arah pemain. Setiap kali pemain bergerak ke sisi lain, kepala atau tubuh NPC perlahan tersentak mengikuti mereka seperti frame patah yang melompat ke posisi baru. Menurut legenda yang beredar, NPC beku ini bukan bagian dari game manapun. Ia bukan model yang ditambahkan developer, bukan karakter quest, dan bukan dekorasi. Ia muncul karena adanya glitch lama pada sistem pathfinding Roblox. Teori yang menyatakan bahwa ketika NPC gagal menemukan jalur geraknya, sistem membekukan posisinya. The Red Door. Pemain melaporkan bahwa pintu merah ini bisa muncul di berbagai map, baik game horor, obi klasik, simulator, hingga game yang sama sekali tidak memiliki bangunan atau ruangan. Pintu itu muncul secara acak, biasanya ketika server sudah berjalan cukup lama atau ketika jumlah pemain menurun drastis. Bentuknya sederhana, sebuah pintu merah polos tanpa gagang, tanpa tekstur detail, dan tanpa bayangan. Yang membuat The Red Door terkenal adalah sifatnya yang tidak interaktif. Pemain tidak bisa mengkliknya, tidak bisa membukanya, dan tidak bisa
bisa menembusnya. Namun anehnya, pintu itu tetap memancarkan cahaya samar berwarna merah di lantai sekitarnya, meski tidak memiliki sumber cahaya apapun. Beberapa pemain melaporkan bahwa jika mereka berdiri terlalu dekat, suara pelan seperti dengungan listrik dapat terdengar, padahal tidak ada objek lain yang menghasilkan efek audio. Legenda ini menjadi lebih menyeramkan karena laporan yang menyebutkan bahwa pintu itu sering muncul di lokasi yang tidak masuk akal. Misalnya menggantung di udara, separuh tertanam di tanah, atau berada di tengah-tengah area yang baru saja dilalui pemain. The Lost Update. Warna menu lebih gelap, ikon terlihat baru, dan beberapa fitur tampak seperti sedang dalam tahap percobaan. Namun ketika mereka logout dan kembali lagi keesokan harinya, semua perubahan itu hilang seolah tidak pernah ada. Pemain yang pernah mengalami fenomena ini mengatakan bahwa The Lost Update biasanya terjadi pada malam hari, terutama ketika server global sedang mengalami gangguan kecil. Dalam versi cerita yang paling sering dibagikan, saat pemain membuka menu settings, muncul satu tab tambahan bernama System Preview. Tab itu berisi opsi yang tidak dapat diklik dan tulisan samar build 0.0.0.0 not for release. Hingga kini tidak ada screenshot yang benar-benar jelas karena update tersebut selalu menghilang sebelum pemain sempat menyimpannya. Pemain mengaku bahwa map game tampak sedikit berbeda, jalan yang lebih panjang, ruangan tambahan, atau NPC yang muncul tetapi tidak bergerak. Ketika update itu menghilang, perubahan tersebut juga ikut lenyap. Developer game-game tersebut sering kebingungan ketika pemain menanyai mereka soal perubahan itu, karena mereka tidak merasa melakukan update apapun.